Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nastajlibu biha ni'amah wa nastadfi'u biha niqamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa, dan yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyaksikan dan memperhatikan kita. Semoga siapapun yang menyaksikan tayangan ini, sebanyak apapun dosa-dosanya dihapus habis, sekotor apapun aib-aibnya dikikis habis. Dan semoga siapapun yang menyaksikan tayangan ini dikaruniakan sisa usia yang indah, sisa usia yang barokah, sisa usia yang bermanfaat untuk agama Islam dan bangsa ini. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi lisan kita di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala silih berganti, hadir tanpa kita sadari, hadir tanpa kita ketahui, hadir tanpa kita minta, mengalir begitu sangat banyak seiring dengan desah nafas kita, seiring dengan detak jantung kita. Dan semua itu adalah karunia Allah yang tidak bertepi. Meskipun saat ini kita tengah dilanda oleh musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kita musibah kecuali telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Artinya tidak ada takdir yang tertukar. Kita hanya menjalani episode kehidupan yang telah Allah Azza wa Jalla gariskan kepada kita. Dan kunci menghadapi semua ini adalah keredaan atas semua takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka baginya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya menghadapi situasi seperti ini, ridho atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kita menikmati ujian demi ujian dalam kehidupan kita, sembari kita menyempurnakan ikhtiar kita sebagai seorang manusia, mentawakalkan, menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan melewati masa-masa ini dengan sangat mudah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita akan membincangkan satu hal penting dalam kehidupan kita sebagai seorang umat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana kita berupaya menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasul Allah Subhanahu wa taala uswah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik, model yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang berharap akan keridhaan Allah. Bagi orang-orang yang berharap kebahagiaan di kehidupan akhirat. Maka tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan di akhirat kecuali dengan menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai uswah dalam kehidupan kita.
Karenanya tema kita di hari ini adalah aktivitas atau potret dari aktivitas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Pada saat Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam tentang apa yang menjadi aktivitas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di rumah, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Maka hal pertama yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana Bunda Aisyah sebagaimana disebutkan adalah orang yang paling rinci ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena hari-hari Aisyah radhiyallahu anha mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam, baik saat Rasul sedang tidur ataupun terjaga, baik di saat Rasul sedang marah ataupun ridho, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat ataupun sakit. Aisyah radhiyallahu anha selalu mendampingi Rasul alaihi salatu wasallam. Karenanya Bunda Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, karena memang ia selalu berada di samping dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sahabat ini datang kepada Aisyah bertanya, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait?" Apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di rumahnya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam basharan minal bashar. Bahwa hal pertama yang disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjalani aktivitas layaknya manusia pada umumnya. Karenanya kehadiran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dari kalangan manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Kama arsalna fikum rasulan minkum," sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Artinya apa? Dari manusia. Untuk apa? Untuk kita bisa mencontohnya, bisa meneladaninya, karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, karena para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah dari kalangan manusia. Ia menjalani aktivitas layaknya manusia pada umumnya, sebagaimana Bunda Aisyah mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam basyaran minal bashar." Ia adalah manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Untuk bisa kita contoh teladani apa yang kemudian telah menjadi keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal menarik lain yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa Nabi Muhammad di rumah, kata Bunda Aisyah, yafli taubah, dia mencuci bajunya, wa yahlibu syatah, dia memerah susu kambingnya, wa yakhdimu nafsah, dan dia mengurus dirinya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, sebuah gambaran tentang ketawaduan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sebalik kemuliaan dan keagungannya sebagai Rasul, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di rumahnya. Ternyata dia yafli taubah, kata Bunda Aisyah, dia mencuci bajunya, wa yahlibu syata, dia memerah susu kambingnya, wa yakhdimu nafsah, dan dia mengurus dirinya sendiri. Padahal dia memiliki istri lebih daripada satu. Kalaulah Rasul alaihi salatu wassalam mau mendistribusikan pekerjaan tersebut kepada para istrinya, itu adalah kewenangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi Rasul lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan itu. Selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat tawadhu, tidak pernah menganggap sebuah pekerjaan rumah tangga itu remeh, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang suami laki-laki. Nabi Muhammad juga memiliki prinsip dalam hidupnya adalah adamu taklifil ghair. Rasul orang yang tidak suka membebankan
ya, pekerjaan kepada orang lain. Artinya, selagi ia bisa mengerjakan pekerjaan itu seorang diri, maka Rasul akan melakukan pekerjaan itu seorang diri. Begitulah Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang mada kana ya'malu Rasulullah SAW fil bait. Di lain kesempatan Rasul juga kemudian ya melakukan satu kewajiban yang begitu sangat agung. Karena pada saat ditanya oleh seorang sahabat yang lain kepada Aisyah dalam redaksi yang lain, madza kana yasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait, apa yang dilakukan oleh Rasul di rumah, maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana fi mihani ahli fa idza sami'a bil adzan kharaja. Tatkala Rasul alaihi wasallam sedang sibuk mengurus urusan rumah tangganya, namun pada saat berkumandang azan, maka Rasul alaihi wasallam akan keluar dan meninggalkan dunia di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa sesibuk apapun kita dengan segala aktivitas dan pekerjaan kita, namun pada saat Allah Azza wa Jalla menyeru, mengumandangkan seruan kepada kita untuk melaksanakan sholat, meraih kemenangan dengan sholat, maka Rasul agar segera menyahut panggilan tersebut. Meskipun dalam situasi kondisi wabah corona yang menimpa manusia saat ini, sehingga keadaan seperti ini membuat kita harus sholat tidak di masjid, namun bukan berarti membuat kita lalai menyahut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pada saat azan berkumandang atau pada saat waktu sholat telah tiba, maka kita langsung menyahut panggilan tersebut, mengajak diri kita, keluarga kita untuk segera melaksanakan ibadah sholat di awal waktu, karena salah satu ibadah yang paling utama yang disebutkan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya adalah as-salatu ala waqtiha, ya, bahwa sholat di awal waktu merupakan ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan yang begitu luar biasa, mengurusi umatnya, mengurusi rumah tangganya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengabaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi prioritas dalam kehidupannya untuk kemudian dia kerjakan. Dan masih banyak lagi ya aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad SAW di rumahnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua tergambar dengan sangat jelas ya dalam potret kehidupan Rasul SAW dalam kesehariannya. Dan kita akan melihat bahwa Nabi Muhammad SAW memainkan peran yang begitu sangat luar biasa, apakah ia sebagai seorang suami, apakah ia sebagai seorang ayah, apakah ia sebagai seorang kakek, apakah ia sebagai seorang tetangga, sebagai seorang guru, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang murabbi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Dan semuanya tergambar dengan sangat jelas di dalam banyak hadis-hadis berkenaan dengan Yaum fi Baiti Rasul alaihi wasallam, tentang aktivitas harian Nabi Muhammad alaihi wasallam di rumahnya. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.